Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam kubur merupakan sekat antara alam dunia dan kehidupan akhirat. Alam kubur disebut juga alam barzah yang diartikan sebagai pintu gerbang pertama menuju akhirat. Apabila seseorang selamat di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah baginya. Nabi Muhammad SAW mengingatkan manusia tentang fitnah kubur. Wahai manusia, berlindunglah kalian dari siksa azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam kitab Al-Mawais Al-Usuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usuri menukil hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, Rasulullah SAW masuk ke tempat sholatnya. Kemudian beliau melihat orang-orang tengah banyak berbicara. Beliau pun bersabda yang artinya, ingatlah, sesungguhnya jika kalian banyak mengingat kematian, niscaya kalian tidak akan banyak berbicara. Oleh karena itu perbanyaklah mengingat kematian. Karena sesungguhnya tiada hari yang dilewati kuburan, kecuali kuburan itu akan mengatakan kalimat, yaitu 1. Aku adalah tempat pengasingan. 2. Aku adalah tempat kesendirian. 3. Aku adalah tempat kegelisahan. 4. Aku adalah tempat kegelapan. 5. Aku adalah tempat dari tanah. 6. Aku adalah tempat belatung. Lantas, bagaimana kuburan menanyakan kepada orang-orang yang beriman? Dan bagaimana keadaan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah? Tonton video ini sampai akhir agar tidak sesat. Beginilah ucapan kuburan kepada orang mukmin. Mukmin artinya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salah satu ciri orang mukmin adalah apabila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bergetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambahlah iman mereka. Disebutkan, ketika seorang mukmin dikubur, maka kuburan akan berkata kepadanya, semoga kelapangan untukmu. Aku menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Semoga kemudahan ditetapkan untukmu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku cintai yang berjalan di atasku. Ketika aku berkuasa atasmu hari ini dan kamu berada di dalamku, maka kamu akan melihat perlakuanku terhadapmu. Kemudian kuburan meluas karenanya, seluas pandangan mata, dan dibukakan baginya pintu surga. Lalu apakah orang kafir diberi ucapan atas kuburan? Dan seperti apa ucapan dari pertanyaan bagi orang yang kafir? Ucapan kuburan kepada hamba yang kafir. Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usuri menyebutkan, ketika hamba kafir dikubur, maka kuburan akan berkata kepadanya, semoga kelapangan tidak untukmu. Aku tidak menganggapmu sebagai keluargaku sendiri. Semoga kemudahan tidak ditetapkan untukmu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atasku. Ketika aku berkuasa atasmu dan kamu berada di dalamku, maka kamu akan melihat perlakuanku terhadapmu. Kemudian kuburan menjepitnya hingga tulang-tulang rusuknya hancur. Sambil Rasulullah SAW memberi isyarat dengan memasukkan jari-jari tangan satunya ke jari-jari tangan lainnya. Kemudian Allah menyiapkan untuknya 70 ular besar, yang andai satu ular saja dari mereka menyembur di bumi, maka bumi tidak bisa menumbuhkan tanaman apapun selama dunia ada. Kemudian ular-ular itu menggigit dan menyobek-nyobeknya sampai datangnya masa penghitungan amal hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, kuburan itu bisa jadi sebuah taman dari taman-taman surga atau sebuah lubang dari lubang-lubang neraka. Setiap manusia yang memasuki alam kubur akan ditanya oleh malaikat tentang 6 perkara. Kehidupan di alam kubur cukup panjang, banyak ujian di dalamnya. Apabila seseorang selamat di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Sejak di bangku sekolah, kita diajarkan bahwa ketika berada di alam kubur, ada 2 malaikat yang mendatangi kita, yaitu malaikat Munkar dan Nakir.
Kedua malaikat ini ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanyakan pertanyaan semasa hidupnya pernah berbuat apa di dunia. Pertanyaan pertama malaikat Munkar dan Nakir adalah seputar rukun Islam, yaitu syahadat. Hal ini dijelaskan dalam salah satu riwayat hadis. Seorang muslim apabila ditanya di alam kubur adalah tentang dua kalimat syahadat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Seperti apakah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang akan dilontarkan kepada manusia setelah meninggal dunia. Inilah pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir seputar syahadat. Pertanyaan pertama adalah, Man Robuka? Siapa Tuhanmu? Muslim menjawab, Allahu Robbi. Allah Tuhanku. Lalu pertanyaan kedua, Man Nabiyuka? Siapa nabimu? Muslim menjawab, Muhammadun Nabiyyi, Muhammad nabiku. Kemudian pertanyaan ketiga, Madinuka, apa agamamu? Muslim menjawab, Al-Islamu dini, Islam agamaku. Jika seorang muslim bisa menjawabnya, maka akan terdengar suara penyeru dari langit. Benar hambaku ini? Hamparkan tikar dari surga kepadanya, lalu angin surga datang kepadanya. Suruh dia istirahat seperti istirahatnya kedua pengantin. Pertanyaan tersebut mungkin terlihat mudah dan sepele. Namun jangan salah paham. Jawaban atas pertanyaan malaikat itu. Pertanyaan itu tergantung amal ibadah kita selama hidup di dunia. Apabila ia muslim yang taat, maka akan dengan mudah menjawabnya. Akan tetapi, bagi orang kafir tidak berlaku demikian. Mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Akan terdengar suara dari langit, hambaku ini seorang pendusta. Dia penolak ajaran, hamparkan tikar dari api neraka, maka siksa sampai kiamat datang. Naujubillahi min dzalik. Dalam beberapa riwayat, pertanyaan malaikat diikuti 3 pertanyaan lainnya, sehingga berjumlah 6 pertanyaan. Mengapa seseorang setelah meninggal dunia harus diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apakah ke-6 pertanyaan itu? Pertanyaan yang akan ditanya malaikat Munkar dan Nakir itu adalah, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Siapa imammu? Di mana kiblatmu? Siapa saudaramu? Demikian 6 pertanyaan malaikat di dalam kubur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menyelamatkan kita di alam kubur. Mohon maaf apabila di dalam video ini terjadi kesalahpahaman dari penyampaian isi kandungan ataupun sebagainya. Tidaklah lebih baik dari yang menulis ataupun yang membaca dan yang mendengar. Karena yang lebih baik di sisi Allah adalah yang mengamalkannya. Wallahualam bisawab. Sahabat petunjuk Islam, mari kita awali hari ini dengan sedekah kebaikan dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.